الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam Ahad tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 atau 22 November 2025. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk senantiasa kita memberi asupan kepada hati kita agar senantiasa terjaga dalam keimanan, ketakwaan, dan juga senantiasa diberi kemudahan untuk beramal saleh sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Insyaallah ada materi yang kita ingatkan untuk diri kita sendiri, yaitu bersama istighfar dalam keadaan-keadaan yang sulit. Istighfar artinya meminta ampun. Memang para nabi dan para rasul biasanya memiliki lafaz-lafaz permohonan ampun sendiri-sendiri, dan itu pun bisa kita gunakan ya, walaupun kita sudah akrab dengan lafaz-lafaz misalnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih ya, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Istighfar ini termasuk perkara yang diperintahkan. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 106. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan penyayang. Kemudian juga di dalam surat An-Nasr ayat 3 Allah SWT berfirman fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba, dan bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Ya, jadi istighfar ini diperintahkan dan hukumnya wajib. Jadi kita harus beristighfar, karena memang istighfar ini bukan hanya dalam perkara kita kalau melakukan dosa dan bertaubat, tetapi juga istighfar sebagai bentuk penutup kekurangan amalan. Seperti misalnya kita habis sholat kita mengucapkan istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sebagai penutup atau penutup kekurangan-kekurangan. Arti kekurangan mungkin kita nggak kerasa berdosa, tapi di situ kita melakukan kesalahan atau juga dosa yang kita tidak tahu, tetapi Allah SWT tahu. Kemudian bagaimana sesungguhnya kedudukan atau posisi istighfar bagi manusia tatkala dia menghadapi kesulitan-kesulitan. Memang kesulitan manusia itu beda-beda, tetapi istighfar ini untuk kesulitan yang sangat sulit. Berarti kesulitan-kesulitan yang di bawahnya ini tentunya lebih lagi bisa dengan asbab istighfar maka diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Karena memang di antara manusia ada yang menghadapi kesulitan-kesulitan yang sangat berat. Jadi
Bagaimana kedudukan istighfar di masa sulit? Jadi Allah SWT jadikan mereka yang beristighfar di masa sulit itu diantaranya adalah tafrij, ya, minal gham wal ham, dari kesedihan dan juga kegundagulanaan. Kemudian juga taysirur rizq, dimudahkan rezeki. Kemudian juga maghfiratul dzunub, diampuninya dosa. Kemudian juga diantaranya adalah ziyadatul quwwah, ditambahkannya kekuatan. Dan juga diantaranya adalah daf'u al-afat wal bala, sebagai penolak petaka dan bencana. Ya. Kemudian ya, di antara ya, hikmah atau manfaat dari beristighfar adalah al-fawzul azim, kemenangan, keberhasilan yang sangat besar, yaitu idkhalul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan lupakan istighfar, ya. Jangan lupakan istighfar dan terus meneruslah beristighfar, karena ini ya menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap kita sebenarnya, kaum muslimin. Ya, sebenarnya bagi setiap manusia. Ya, tetapi kan ada yang tidak beriman, ya. Wallahu alam, apakah orang yang tidak beriman kemudian istighfar ini bermanfaat? Ya mungkin bisa jadi manfaat, sehingga menjadi sebab dia dapat hidayah dan taufik. Atau dia juga mendapatkan manfaat-manfaat dari pengaruh istighfar, tetapi ini tidak mendatangkan pahala karena dia tidak beriman dengan keimanan yang benar. Itu zahirnya. Nah, bagaimana dengan beriman? Nah, ini keuntungan di atas keuntungan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, dan disahihkan oleh Albani. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ini hadis ini ingat-ingat terus bagi kita, ya. Ingat-ingat terus dan menjadi bagian kehidupan kita. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah kalian kepada Allah fisyiddah, dalam keadaan syiddah, genting. Ta'arraf ilallahi firraha, ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan raha. Raha itu longgar. Seperti keadaan kita saat ini longgar. Ya. Kita ini secara umum longgar, ya. Longgar, mabsut, murtah, ya. Masrur, ya. Dalam keadaan lapang, senang, ya. Dan seterusnya dari kebaikan. Ya. Adapun yang sedang syiddah ini, ya, di antaranya saudara-saudara kita yang ada di sebagian wilayah di Sudan, sebagian wilayah di Palestina, sebagian wilayah di Uighur dan sebagainya, dan wilayah-wilayah lain yang kita nggak tahu. Banyak di antara saudara-saudara kita yang syiddah, ya. Maka sebelum datang syiddah, kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan, ingatlah Allah. Itu dalam keadaan roha. Ingat artinya ya zikir, ngaji, istiqomah, berdakwah, tabah di dalam menolong agama Allah. Memang harus memiliki ketabahan yang super tabah dalam masalah ini, dalam masalah menolong agama Allah. Kalau dalam masalah lain, ya saya tidak menyarankan, monggo lebih tahu, ya. Tapi kalau dalam masalah menolong agama Allah, ini harus memiliki ketabahan yang super, ya, yang lebih. Ya, ini sebagai peluang bagi kita untuk diingat oleh Allah tatkala syiddah. Diingat oleh Allah artinya ditolong, diselamatkan, dijaga. Nih, jadi jalannya adalah tatkala kita dalam penroha, ingat kepada Allah, nanti Allah akan ingat kita dalam keadaan syiddah. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 144. Ini sebagai kisah tentang hamba Allah SWT yang ingat Allah dalam keadaan roha,
kemudian Allah ingat dia dalam keadaan syiddah. Allah SWT mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah mengkisahkan tentang nabinya Yunus alaihissalatu wassalam tatkala dia dimakan ikan hiu atau ikan paus, ya, ikan ambar, ikan paus ya, ikan ambar. Ya, wallahu alam orang yang namanya ambar ini apakah berasal dari kata ini? Itu nama ikan namanya ambar, itu ikan yang besar. Ya, ada yang mengatakan ini yang makan ikan yang Nabi Yunus. Ya, ya memang kadang dikatakan nun gitu ya. Tapi ada juga yang bilangnya ambar, ya. Ikan paus jenisnya ya, paus apa gitu ya. Wallahu alam, ini semuanya butuh pengecekan riwayat. Tentunya orang-orang yang ahli dalam masalah periwayatan, sahih enggak riwayat ini. Tapi yang jelas dimakan ikan, sehingga ikannya sebagian lagi mengatakan ikan Yunus karena ikan yang makan Nabi Yunus begitu. Nah, ini Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau Nabi Yunus sebelumnya itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah di saat roho, zikir, ngaji, dakwah, bersabar gitu. Allah SWT mengatakan lalabitha fi batnihi, dia akan tetap tinggal di perut ikan Yunus tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Wallahu alam ya, ada yang mengatakan ikan Yunus sampai hari ini masih hidup gitu. Masya Allah ya, ini amalan orang ya. Tapi yang jelas yang ada di dalam ayat ini ya, itu Allah mengatakan kalau bukan karena dia Nabi Yunus termasuk golongan orang-orang yang ingat Allah di saat roho, dia akan berada di perut ikan Yunus tadi sampai hari kiamat. Tapi kenyataannya dia dimuntahkan, padahal dia sudah dimakan, ya, mendapatkan 3 kegelapan malam, kegelapan di perut hiu, kemudian kegelapan di dasar laut. Ya Allah, selamat ya di saat syiddah, ya, tatkala dia sebelumnya ingat kepada Allah. Nah, bagaimana keadaan tatkala manusia mengalami masa-masa sulit? Ya, mengalami masa-masa sulit atau syiddah, maka perbanyaklah istighfar. Karena apa? Yang pertama, kalau dia istighfar di masa sulit, yang pertama Allah akan melepaskan darinya gundah gulana, kesedihan, ya, nestapa, mungkin malas ataupun yang lainnya yang semisal dengan itu. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, lazimal istighfar, terus menerus istighfar. Kata Rasulullah SAW, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah SWT jadikan di setiap kesempitan, dohirnya ya, mungkin problem, mungkin hati, mungkin solusi, mungkin yang lainnya sempit. Karena di sini kata-katanya umum, walaupun sih lebih bisa fokus hatinya ya. Karena misalnya semuanya mudah, hatinya sempit, nah ini kan dia lebih merasakan sempit. Atau mungkin bisa jadi sempit tadi situasi dan kondisi. Tapi yang jelas Rasulullah mengatakan, barang siapa yang terus-menerus istighfar, maka Allah jadikan dalam posisi sempit jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap gundah gulana ya faraja, adanya ya perkara yang plong ya. Setiap gundah gulana tiba-tiba plong ya, hilang gundah gulananya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Padahal kalau dia lihat jalan keluar dari kesempitan itu juga rezeki. Ya, plong dari segala kesedihan juga rezeki. Tetapi zahirnya di sini rezeki-rezeki yang lain pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tatkala ya melazimkan istighfar, terutama di saat-saat yang sulit. Yang kedua adalah ya mendatangkan rezeki dan barokah. Ya, akan mendatangkan rezeki dan
barakah. Ini jelas ya, sebagaimana kondisi paceklik yang lama, turun hujan yang nggak turun-turun, kesulitan yang luar biasa, gagal panen. Maka solusi yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya adalah agar mereka beristighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi ini harusnya dimasukkan ke dalam program keuangan ya, program keuangan ya, ketahanan ekonomi ya, ketahanan pangan begitu ya. Nah, ini dalam pembahasan ekonomi sebenarnya ini dimasukin jadi ilmu ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini harus memang orang-orang yang bertauhid, karena inti ekonomi kan hidup nyaman dan sebagainya ya kan. Nah, sementara di dalam syariah itu ada ya, diantaranya ini ya. Nabi Nuh mengatakan wa qultu astaghfiru, dan aku katakan kepada mereka mintalah ampun rabbakum, kepada Tuhanmu. Wa qultu astaghfiru rabbakum ya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qultu rabbakum innahu kana ghaffara. Gimana ya, lupa qadarullah masyafa'al nih. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan deras. Padahal hujan ini asbab segala kebaikan ya, pertumbuhan ini kebaikan ya, buah-buahan dan sebagainya, obat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal, dan kemudian dengan sebab istighfar Allah akan bentangkan kamu dengan harta, wal banin, dan juga anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan membuat bagimu kebun-kebun, wa anhara, dan juga sungai-sungai. Bayangkan, jarang orang yang punya sungai ya, tetapi kalau tanahnya luas ya dia punya kebunnya dan juga punya sungainya. Jadi orang-orang yang punya tanah luas ya, sungainya berjalan di kebunnya ya, berjalan di kebunnya. Masya Allah. Ini istighfar di masa sulit. Berikutnya juga akan menambah kekuatan, juga akan menambah kekuatan ya. Ini tatkala beristighfar ya, akan menambah apa? Kekuatan. Kemudian yang keempat, tatkala kita beristighfar di saat-saat sulit, maka akan menolak petaka, musibah ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Dalam surat Al-Anfal ayat 43 Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mengatakan, dan tidaklah Allah SWT akan mengazab mereka selagi engkau berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka masih beristighfar. Jadi kalau misalnya tidak ada yang beristighfar, dihancurin semuanya. Tatkala masih ada yang beristighfar, ditunda ya, sehingga istighfar ini harus ya diutamakan ya. Utamakanlah istighfar, jangan lupa sholawat, dahulukan ilmu, dan jangan ketinggalan diamalkan dan didakwakan dan bersabar di atasnya. Begitu. Jadi utamakanlah apa? Istighfar, senantiasa istighfar. Sedang naik sepeda motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau yang lainnya, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Ya. Atau misalnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh? Naik motor, lagi berjalan, lagi
ya nanam ini, nanam itu, masak ini, masak itu gitu. Di samping di waktu-waktu yang memang kita beristighfar. Tapi di waktu-waktu yang kita lagi melakukan aktivitas jangan lupa istighfar. Tadi ya manfaatnya sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian yang kelima, ya, tatkala kita beristighfar di saat-saat sulit, diampunnya dosa. Dan ini jelas ya, jelas sekali, jelas sekali ya, akan diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi law lam yudhnibu la dhahaballahu ta'ala bikum." Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan demi zat yang jiwa di tangannya, jikalau kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, kalian akan dibuang, sudah diganti. Jadi memang kita ya pasti melakukan dosa. Ya, hikmah daripada kita ya tidak diberi peluang oleh Allah kecuali melakukan dosa, hikmahnya kita jadi tahu kita itu lemah. Kemudian kita jadi tahu Allah itu maha sempurna. Kemudian hikmahnya lagi kita jadi butuh kepada Allah. Ya, jadi memohon kepada Allah. Hikmahnya lagi kita jadi harus beristighfar. Jadi kalau kita misalnya tidak berdosa akan diganti oleh Allah. Makanya orang yang baik itu bukan orang yang tanpa dosa. Ya pasti berdosa, tetapi kemudian mereka apa? Istighfar. Kalau tidak berdosa diganti oleh Allah. La dhahaballahu ta'ala bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun, dan pasti akan didatangkan orang-orang yang berdosa. Dan kenapa kita ngaji? Ya karena kita kerasa banyak dosa. Kenapa kita berdakwah? Ya karena kita kerasa banyak dosa. Kenapa kita berusaha untuk sabar di masjid? Karena kita banyak dosa. Kalau nggak berpikir kayak gitu, ngapain juga? Ya, karena yang namanya manusia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, misalnya dia rajin cari duit, ya duitnya banyak begitu. Kurang lebih begitu. Ya, tapi kenapa kita seperti itu? Karena banyak dosa. Begitu. Ya. Maka di sini Allah SWT akan mengatakan kalau tidak berdosa, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jaa biqaumin yudhnibun, niscaya atau pasti akan didatangkan dengan satu kaum yang banyak melakukan dosa. Wa yastaghfiruna Allah, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahum, kemudian mereka diampuni dosanya. Hadisnya banyak, ya bukan hanya ini, banyak sekali ya, tapi hadis ini mewakili. Dan seluruh dosa itu diampuni, termasuk syirik. Ya, syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah itu kalau dibawa mati dan belum sempat taubat. Adapun dosa-dosa besar ada yang belum sempat taubat tapi bukan syirik. Ini sesuai kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ya diampuni, kalau enggak ya diazab dulu baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keenam terakhir, jadi dengan sebab ya istighfar di masa-masa sulit, yaitu apa? Dimasukkan surga. Dan ini harus hafal, dan kebanyakan kayaknya sudah hafal ya. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam masalah ini, semuanya telah terkandung dari unsur-unsur yang dibutuhkan seorang hamba kepada Allah, yaitu yang terkenal dengan Sayyidul Istighfar, yaitu penghulunya, pemimpinnya istighfar. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, Nabi Yunus ada istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, padahal tadinya dia baik, cuman ada kesalahan, dimakan ikan hiu. Tetapi hikmah dari dia baik, dia tidak sampai mati begitu. Tapi ada kesalahannya menyebabkan dia makan hiu. Kemudian dia beristighfar. Nabi Adam juga orang baik, tapi ada kesalahan. Kesalahannya makan buah larangan. Ya, maka beliau pun beristighfar. Nah, ini penghulunya. Ya, ini penghulunya. Hadisnya diriwayatkan dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar adalah engkau mengatakan
Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau Rabbku. Pentauhidan kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali engkau, untuk dimohon, untuk diminta, minta berkah, minta kekayaan, minta lapang dada, minta ini dan itu, mintalah kepada Allah. Dan ini lebih mudah ketimbang minta kepada selain Allah, lebih sulit. Ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus, pakai pesugihan, pakai ini, pakai itu, pakai pengasihan, pakai babi ngepet, pakai ya pelet dan sebagainya, repot. Tapi kalau minta kepada Allah asal yakin dan tawakal pasti dikasih. Udah yakin aja. Jadi tidak perlu yang lainnya, ya kan, kembang dan sebagainya, nggak perlu, minta aja kepada Allah. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tadi penjelasannya. Tidak ada tempat meminta, memohon, berkeluh kesah kecuali hanya kepada engkau. Khalaqtani, engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku hambamu ya Allah. Pengakuan diri bahwasanya kita adalah hambanya. Wa ana ala ahdik, dan aku dalam ikatan janjimu. Wa wa'di, dan juga ancamanmu. Ya, kalau aku sabar diberi surga, kalau aku maksiat diancam dengan neraka. Kita kondisinya begitu. Mas tata'tu, ini semuanya aku akan lakukan sekuat kemampuanku. Kemudian apa, di sini juga ada permohonan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari segala kejelekan yang kita lakukan. Jadi kita pasti melakukan apa? Kejelekan, karena innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu pasti memerintahkan kejelekan. Ya, mungkin di antara kejelekannya itu ya, mungkin walaupun gak banyak dibahas ya, seperti misalnya woles itu bebeh gitu kan. Bebeh itu penyakit itu. Bebeh subuhan, bebeh ya zikir, bebeh ngaji, bebeh sregep, bebeh. Kebebehan itu kadang hal yang dimaklumi secara syariat, tapi kadang tercela. Ya memang hidup ini lagi berjuang ya. Jadi woles, bebeh ya, atau lagi gabut, atau lagi bahkan di bawahnya tadi gham wal ham begitu. Ya itu akan lewat di hati manusia, tapi tidak sampai menjadikan tenggelam. Semuanya pasti mengalami, pasti itu. Dakwah, ngaji, ngapal Quran, menolong agama Allah akan mengalami, tapi mengalaminya itu nggak sampai menjadi bagian yang nampak. Cuma di hati aja, di hati ya Allah berat sekali gitu. Tapi dia masih menjalaninya gitu. Ya, jadi tetap manusiawinya ya. Maka di sini berlindung, wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Jangankan kita, sahabat itu mengatakan tatkala makmum bersama Rasulullah SAW dalam salat malam, salat tarawih, ya, dia sampai mengatakan laqad hamamtu bisu, sungguh aku bertekad untuk melakukan kejelekan. Artinya apa? Ingin pergi, gak ingin nyelesain jamaah bersama Rasulullah. Nah ini dia mengatakan begitu, ya itu manusiawi, ya manusiawi. Jadi begitu. Maka di sini kita berlindung, wa'udzubika min syarri ma sana'tu, ya kan? Berikutnya, abu'u laka bi ni'matika alayya, maka aku kembali kepada engkau ya Allah, bertobat kepada engkau ya Allah, bi ni'matika alayya, dengan kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui ya Allah, dan aku kembali kepada engkau ya Allah dengan dosa-dosaku. Ini ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah, bayangkan. Bukan diucapkan oleh kita, dan yang mengajarkan adalah Rasulullah, bayangkan. Dan Rasulullah mengatakan ini sebagai sayyidul istighfar. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW mengakui ini semuanya di hadapan Allah. Lah kalau Rasulullah SAW mengakui ini semua di hadapan Allah, kok kita nggak ngakuin, berbahaya di sini. Ini terjadi apa? Perbandingan yang terbalik. Jadi kita harus lebih mengakuin gitu di hadapan apa? Allah. Ya Rasulullah ini kan, ini yang ngajarin Rasulullah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku kembali kepada engkau ya Allah dengan dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah juga mengajari lagi, faghfirli, dan ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi kita taubatnya kepada Allah, bukan kepada orang. Kerasa dosanya kepada Allah, bukan kerasa dosanya pada orang. Adapun kerasa dosa pada orang itu, lihat permasalahannya yang disebut dengan hak-hak adami, selesaikan. Sisanya kepada Allah. Karena memang manusia itu pada batas yang tidak semuanya mampu. Ya, tidak semuanya mampu.
Ya, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini yang aku mampu dan jangan kau cela pada perkara yang aku tidak mampu. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha min nahar, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu siang, tapi syaratnya apa kata Rasulullah? Mukinan biha, yakin. Untuk memiliki keyakinan harus punya ilmunya. Ya, harus punya apa? Ilmunya, pengetahuan di sini, makanya kita harus belajar. Syaratnya yakin. Mukinan biha. Famata, kemudian mati fi yaumi, di siang hari itu, qabla ayumsi, sebelum datang siang, fahuwa min ahlil jannah. Jadi kalau kita bacanya pagi sebelum sore kita mati, insyaallah surga. Gampang ya? Gampang, coba bayangkan. Gampang loh. Ini luar biasa ini. Ya, makanya utamakanlah apa? Istighfar. Jangan lupa sholawat. Dahulukan ilmu, jangan ketinggalan, amalkan, dan juga bersabar dan berdakwah. Ini utamakan istighfar nih. Ya. Fahuwa min alil jannah wa man qalaha minal lail, dan barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar ini di malam hari, ini kita nanti baca sayyidul istighfar ya. Fahuwa mukinun biha, dan kita yakin tadi. Ini pentingnya kita belajar tauhid, sehingga yang terkandung dari kata-kata itu betul-betul memang kita yakini, menghujam di hati kita, yakin. Kemudian apa yang terjadi? Famata, kemudian dia mati qabla ayusbih, sebelum subuh. Ya, misalnya sekarang subuhnya jam 4 kurang 10, jam setengah 4 kita mati. Setelah kita membacanya, insyaallah kita semoga masuk dalam hadis yang disampaikan ini. Jangan lupa nih, sayyidul istighfar. Ya kan? Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan lupakan istighfar di saat-saat sulit. Bahkan jangan lupakan istighfar di saat-saat mudah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا أغلينا دا أين أيلا هي